Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hakikat Manusia dan Pesan Fungsi Pesan Nonverbal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafiz dengan NPM 202121500243 yang hari ini bertugas sebagai moderator kelompok 2. Dan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anasya Intana Indra Saputri dengan NPM 202121500240 yang akan membahas hakikat manusia dan aspek-aspek hakikat manusia. Kemudian ada Melanie dengan NPM 202121500253 yang akan membahas jenis-jenis hakikat manusia. Lalu ada Anggi Aliasya Putri dengan NPM 202121500244 yang akan membahas mengenai pesan fungsi pesan nonverbal. Kemudian ada Afra Febrinasyah dengan NPM 202121500258 yang akan membahas mengenai fungsi pesan nonverbal. Kemudian ada Etisa Nur Fitriana dengan NPM 2021215472 yang akan membahas tentang aksentuasi dan komplement. Kita akan membahas materi. Yang pertama ada hakikat manusia, yang kedua ada pesan fungsi pesan nonverbal, yang ketiga ada fungsi pesan nonverbal. A. Hakikat manusia. 1. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang diberikan kesempurnaan dan seluruh makhluk yang telah diciptakan, dilengkapi dengan alat indera yang memungkinkan untuk dapat bertahan hidup dengan kemampuan akal sebagai anugerah terbesar. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. 2. Aspek-aspek hakikat manusia. A. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan. Fenomena kemakhlukan ini antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. B. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai individu atau pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. C. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama, dalam sesamanya, atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukannya atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. D. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan. Hidup berbudaya dan membudaya. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena dan bersama dengan kebudayaan. Selanjutnya, E. Manusia sebagai makhluk susila. Manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatannya secara otonom. Maka selalu ada penilaian moral atau tuntunan pertanggungjawaban atas perbuatannya. F. Manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Selanjutnya masuk pembahasan mengenai jenis-jenis hakikat manusia. Yang pertama ada kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah atau sifat pembawaan alamiah yang terjelma dalam diri manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua ada harkat. Harkat adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cita rasa,
karsa, dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. Lalu yang ketiga ada martabat. Martabat itu adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Yang terakhir ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu atau sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya dari kita lahir. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Melanie, yaitu adalah pesan fungsi, pesan nonverbal. 1. Pengertian komunikasi nonverbal. Pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Larry A. Samonapar dan Richard E. Porter mengemukakan tentang komunikasi nonverbal sebagai berikut. Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan, kecuali rangsangan verbal. Dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi, definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan itu bermakna bagi orang lain. Mulyana, tahun 2000, halaman 308. Selanjutnya yang kedua ada karakteristik komunikasi nonverbal, yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip umum komunikasi antar pribadi adalah manusia tidak dapat menghindari komunikasi. Sehingga baik seseorang berbicara ataupun tidak, ia sedang melakukan komunikasi, karena diam pun merupakan komunikasi. 2. Pernyataan perasaan dan emosi. Komunikasi nonverbal merupakan model utama bagaimana seseorang menyatakan perasaan dan emosi. Yang ketiga, informasi tentang isi dan relasi. Komunikasi nonverbal selalu meliputi informasi tentang isi dan pesan verbal. Hal tersebut berarti pesan-pesan nonverbal selalu menyertai pesan verbal. Dan jika pesan verbal tidak menunjukkan kekuatan, maka pesan-pesan nonverbal dapat memperkuat isi pesan atau sebagai pendukung pesan verbal. Yang keempat, reliabilitas dari pesan nonverbal. Pesan verbal ternyata dipandang lebih reliable daripada pesan nonverbal. Dalam beberapa situasi antar pribadi, pesan verbal ternyata tidak reliable, sehingga perlu komunikasi nonverbal. Selanjutnya kita akan membahas fungsi pesan nonverbal. 1. Repetisi atau reinforcement, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Fungsi ini berarti Anda dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menduplikasi dan mendukung pesan verbal. Fungsi ini membuat pesan lisan lebih jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Ada kalanya komunikasi nonverbal cukup untuk mengirim pesan. Itu bisa lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata. Dalam banyak kasus, komunikasi nonverbal lebih mudah untuk dilakukan dan dipahami. Selain itu, komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, ini adalah alat komunikasi yang serbaguna. Misalnya, beberapa substitusi paling umum yang sering kita gunakan adalah melambaikan tangan alih-alih mengatakan halo atau selamat tinggal. Seringkali kita juga mengangkat tangan alih-alih meminta seseorang untuk berhenti berbicara. Yang ketiga, kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua sisi mata uang yang sama. Tapi mereka terkadang mengirim pesan yang berlawanan. Disinilah fungsi kontradiksi masuk. Ini dapat menghasilkan pesan campuran. Beberapa pesan campuran dapat membingungkan dan tak jarang menimbulkan kesalahpahaman hingga menyakiti seseorang. Yang lain menggunakan isyarat verbal dan nonverbal yang bertentangan untuk menghina. Contoh klasiknya adalah sarkasme. Orang sarkastik
pandai mengatakan kebalikan dari apa yang mereka pikirkan dengan kata-kata yang bertentangan pada para bahasa. Yang keempat adalah aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya fungsi aksentuasi seperti peningkatan dari fungsi reinforcement. Aksentuasi berarti memberi penekanan pada sesuatu. Fungsi aksentuasi akan menambah intensitas atau kekuatan pada kata-kata. Bayangkan ketika kita bertemu seorang teman setelah waktu yang lama, kita mungkin akan berkata kepada mereka, "Aku senang bisa melihatmu lagi." Untuk memperkuat pesannya, biasanya akan diiringi dengan senyuman dan pelukan erat. Dan untuk aksentuasi atau menonjolkannya, kita mengucapkan kata-kata tersebut dengan lebih keras, antusias, dan senyum lebar. Selanjutnya adalah komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Di sini pesan nonverbal terlihat menyertai pesan verbal. Misalnya, ketika kita pengajar sedang menyatakan pelajaran secara verbal, ia juga menggerak-gerakkan tangannya sebagai alat bantu agar murid-muridnya dapat lebih mudah untuk mengerti apa yang dikatakan oleh pengajar. Kesimpulan, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal mencangkup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal. Dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.